Oke, ini untuk pembagian pecahan ya. Ini jelas aja ya. Pembagian pecahan. Nah, soal yang kemarin itu kan soalnya kemarin 6/5 dibagi 3. Nah, 6/5-nya tetap ya. 6/5-nya tetap, 3-nya jadi bikin per 1, tapi kita rubah menjadi bentuknya kali, jadi 3/1. Nah, setelah itu kita hitung 6/5 dikali 1/3. Jadi ciri untuk pembagian pecahan ya, cirinya selalu dibalik ya, selalu dibalik. Untuk yang ini ya, yang dibalik itu yang di sini ya, nih kita balik jadi 1/3. Nah, tinggal kita kalikan 6/15. Nah, kalau dia kita sederhanakan lagi, kalau kita sederhanakan, maka kita bagikan lagi dengan angka yang sama. Jadi kalau kita bagikan angka yang sama, itu dibagi 3 ya, dibagi angka yang sama hingga akhirnya didapatlah 2/5. Oke ya. Dan yang kedua, soal yang kedua kemarin itu 1/4 dibagi 3/4. Nah, untuk yang campuran kita rubah dulu ke pecahan biasa ya. Ini kan pecahan campuran, kita rubah 4 dikali, kemudian ditambah 4 kali 1, 4 tambah 1 berarti 5, berarti 5/4 dibagi 3/4. Ingat, kalau ciri dari pembagian adalah selalu dibalik ya, dan tandanya adalah kali ya. Jadi langsung 5/4 dikali 4/3 ya, sama dengan 20/12. Ini masih bisa kita sederhanakan. Kalau kita sederhanakan, maka bentuknya menjadi sama-sama dibagi 4 ya. Sama-sama kita bagi 4, maka 20 bagi 4 itu hasilnya 5. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kalau dia pembilangnya lebih besar dan penyebutnya kecil, maka ini bisa dibagi, bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Maka hasilnya adalah 1/3/2 ya. Tapi kalau dia pembilangnya lebih kecil dari penyebut, maka itu tidak bisa kita sederhanakan. Seperti ini kan tidak bisa sederhanakan lagi. Tapi kalau dia pembilang di atasnya besar dibandingkan penyebut, itu masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi pecahan campuran. Oke. Untuk soal yang ketiga, 4,5 dibagi 0,9. Nah, kita lihat 4,5 dan 0,9 sama-sama satu angka di belakang koma. Maka kalau dia satu angka di belakang koma, berarti dia per 10. Berarti kita rubah jadi 4/5/10 dibagi 9/10. Nah, ini kita rubah bentuknya menjadi pecahan biasa, berarti 10 dikali 4 ditambah 5. Ini kali, ini tambahkan. Jadi 45/10 dibagi 9/10. Ingat, ketika sudah membagi seperti ini jadi pecahan biasa, maka kita harus rubah dia ke bentuk kali ya. 45/10 dikali 10/9, maka hasilnya adalah 450. Ingat, apapun dikalikan 10 tinggal tambahkan 0 di belakangnya, per 90. 45 dibagi 9, ini kan coret nih, 0 ini kan habis, berarti 45 bagi 9 sama dengan 5 ya. Oke. Nah, yang terakhir yang nomor 4, 12% dibagi
30%. Nah, ini kita rubah. Ingat persen itu artinya dia per 100. Jadi kita rubah menjadi 12/100 dibagi 30/100. Ya. Kemudian kita kalikan. Berarti kita balik ya. Ini kita balik 100/30. Maka diperolehlah hasilnya 1.200/3000. Nah, setelah ini kita boleh sederhanakan lagi karena ini terlalu besar. Berarti kita bagikan di 600 ya. Kalau mau pelan seperti yang Ibu ajarkan kemarin, kalau mau pelan misalnya kita bagikan dulu dia 50. Kalau kita bagikan 50, maka hasilnya 24/60. Ini masih besar, kita bagikan lagi, dibagikan 6. Ini kalau caranya pelan ya. Kalau cara pelannya hasilnya adalah 4/10. 4/10 masih bisa kita bagikan lagi. Bagi 2, dibagi 2 sama dengan 2/5. Atau kalau mau cepat bisa 1.200/300. 1.200/3000 dibagi 600 ya, sama-sama dibagi 600, maka hasilnya adalah 2/5. Hasilnya sama. Nah, 2/5 ini kita rubah dia menjadi persen. Nah, kalau kita rubah dia menjadi persen, bisa jadi persen, kita bisa kalikan dia biar 5-nya nih penyebutnya bisa jadi 100 ya, berarti kita kalikan dia 20. Berarti sama-sama kita kalikan 20/20. Oke. Kita kalikan dia 20/20 ya, sehingga kita peroleh 40/100. Nah, dimana 40/100 itu sama artinya dengan 40%. Itu kalau kita rubah dia ke bentuk persen. Jadi jika hasilnya 2/5 ya, kita kalikan berapapun angka penyebut di sini, kita kalikan dengan angka berapa yang bisa menghasilkan 100 ya, biar dia bisa kita jadikan persen. Makanya kita kalikan dia 20, maka dapat 100. Yang di atas pun sama, kita kalikan juga 20 hingga diperolehlah 40. Jadi 40/100, 40/100 itu sama dengan 40% ya. Nah, seperti itu ya untuk mengubah ataupun melakukan pembagian pecahan. Ingat, kalau bagian pecahan kalau dia dibagi, ubah dia dalam bentuk kali dan juga kita balik yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut menjadi pembilang. Oke.